Assalamualaikum Pak Joni. Waalaikumsalam Pak Joni. Nah, gimana kabarnya Pak Joni? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Pak Joni, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menemani saya melakukan perbincangan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya. Baik Pak Joni, jadi tujuan kita wawancara ini, jadi kami para CGP ini, kebetulan saya adalah CGP kelas 10 dan jadi kami ini ada materi tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Jadi tugas kami ini adalah belajar langsung kepada para praktisi pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan ini dalam hal memberikan pengambilan keputusan. Ya. Baik, kita mulai pada dia. Dalam kami belajar dalam pendidikan kepegaraan kami ada materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi poin penting dalam materi tersebut bahwa seorang pemimpin itu pasti mau tidak mau dia akan dihadapkan pada kasus-kasus yang dimana dia harus mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus itu. Nah, kalau bisa dikategorikan kasus-kasus yang dihadapi dibagi dua. Yang pertama ada yang sifatnya rujukan moral. Rujukan moral ini seorang pemimpin dihadapkan pada dua pilihan. Nah, pilihan ini ada yang benar dan salah. Jadi kalau misalkan seorang pemimpin itu mengambil keputusan yang salah, maka itu ada rujukan lah, ada rujukan moral. Biasanya dalam hal-hal ada keuntungan pribadi dan segala macam. Nah, ada satu lagi yang namanya dilema etika. Dilema etika ini seorang pemimpin dihadapkan pada dua pilihan, di mana pilihan tersebut sama-sama benar, sama-sama penting. Ya, seorang pemimpin itu kadang-kadang bingung. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Pak Joni tentang materi yang dipelajari tentang rujukan moral dan dilema etika tersebut? Ya, saya pribadi Pak Sri tentunya setuju tentang pengambilan keputusan tadi. Yang pertama ada rujukan moral dan juga etika, ya? Iya. Etika moral. Etika moral ya. Karena dua-duanya biasanya ya sering terjadi, Pak. Iya. Nah, kita sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan itu. Iya. Jadi memang benar, Pak ya. Jadi kalau kita identifikasi, Pak ini rujukan moral, ini dilema etika. Nah, kalau boleh tahu berdasarkan pengalaman Pak Doni, ini pernah nggak atau bisa nggak seorang pemimpin ini menentukan pilihan atau mengidentifikasi, wah ini rujukan moral nih, wah ini dilema etika, bisa nggak Pak kira? Atau pernah nggak terpikir oleh Bapak? Bisa tentunya, ya, dan apa mengidentifikasi tadi kan, jenis apa? Nah, jadi rujukan moral atau etika bisa Pak ya. Mungkin karena Bapak sudah pengalaman, jadi wah ini tahu ini rujukan moral, ini etika gitu Pak ya. Baik, selanjutnya Pak Joni. Ya. Nah sekarang kalau boleh tahu nih, boleh tak diceritakan pengalaman Pak Joni tentang menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ya. Ini saya cerita di sekolah saya saja Pak ya. Oh iya. Ya, tanpa menyebut apa identitas gurunya ya. Ya sebenarnya ada kasus dilema etika tadi. Nah, ketika misal kita mendapati seorang guru, tapi ya sudah cukup senior kan, bisa dikatakan paling lama lah bekerja di sekolah kami. Tapi beliau ini apa namanya, disiplin waktunya, seperti itu kan, masuk kadang telat, kan, sudah bel belum masuk, itu. Kadang kalau kita mau menerapkan aturan ya sudah diperingatkan, sudah dibahas ketika dalam rapat, itu langsung juga sudah, cuman masih terjadi seperti itu, Pak. Itu menurut saya cukup apa namanya, dilema juga kita, mau diberhentikan bagaimana gitu kan, oleh karena dia termasuk guru yang sudah lama belajar, dan sementara diperingatkan terus masih seperti itu. Nah, itu. Jadi
di sekolah Bapak itu bisa berarti Pak memberhentikan walaupun kasusnya cuman telat atau tidak disiplin lah. Bisa Pak, kami kan yayasan pribadi ya, bukan sekolah swasta, bukan swasta Pak, ya, bukan sekolah negeri. Jadi kami punya aturan kan ya, dan itu disepakati setiap tahun itu ditandatangani pakar integritas sebagai guru tadi kan. Apabila melanggar sebenarnya ada aturan-aturan itu, tegur 1, 2, 3 ada seperti itu. Jadi si guru tersebut sebenarnya sudah melanggar. Sudah melanggar sebenarnya. Artinya kalau misalkan Pak Joni mengambil tindakan tegas, sebenarnya sudah bisa. Seharusnya sudah bisa diberhentikan seperti itu. Tapi mungkin ada pertimbangan tertentu Pak Joni. Iya, pertimbangan tadi masih banyak yang. Iya. Pertimbangan tadi. Ya. Jadi karena dia senior atau gimana nih Pak? Atau ada titipan-titipan pejabat Pak? Oh tidak ada Pak. Nah, pertama memang dia sudah lama mengabdikan diri di sekolah itu, bahkan jauh sebelum saya di situ ya. Oh gitu. Ya sudah lebih kurang 20 tahun lah lebih kurang. Ya. Jadi kalau diberhentikan berarti ada risiko tertentu Pak mungkin yang bisa kena si guru ini. Ada Pak, bahkan anaknya sekolah itu Pak kami juga. Salah satunya seperti itu kan. Banyak pertimbangan itu. Kemudian bagaimana solusinya Pak? Pak mengatasi ini Pak. Jadi setelah melihat itu nanti kalau saya kan mencoba itu bagaimana nih, sudah ditegur sudah diperingatkan sudah, tapi alhamdulillahnya guru yang bersangkutan ini ketika ada kepala sekolah maka dia akan lebih rajin Pak. Jadi dia melaksanakan ketidakrajinan tidak tepat waktu. Jadi ketika kita tidak ada, nah itu kami perhatikan seperti itu kan. Jadi kalau kita tidak di sekolah, nah dia lalai, istirahat bisa molor seperti itu kan. Cuman ketika kita ada rajin. Nah, alhamdulillah rajin, masih berkurang lah itu cepat masuk kan. Itu berdasarkan laporan dari guru lain atau dari murid atau dari mana Pak? Bapak tahu bahwa dia ini sering molor waktu segala macam. Kami kan sekolah ada CCTV Pak. Ada CCTV. Ya, untuk di ruang kantor itu ada CCTV. Jadi ada guru yang sudah bel belum masuk itu jadi tahu kan berapa menitnya. Padahal sudah ada CCTV masih ya, masih seperti itu. Berarti harus ada kepala sekolah langsung gitu Pak. Iya Pak. Jadi ya salah satu mengatakan seperti itu. Ya saya pribadi harus lebih lebih rajin lagi masuk. Nah, setiap hari gitu kan. Artinya kalau misalnya Pak Joni misalkan ada tugas tertentu lah ya, harus berangkat seperti itu. Nah, ibu ini ibu atau bapak itu akan selalu seperti itu berarti Pak? Ya sebenarnya tidak juga seperti itu Pak. Saya kan ada wakil kepala sekolah, ada yang menasihati, menegur seperti itu kan. Kadang ya kalau kelasnya sudah dimasuki terlebih dulu dia juga akan merasa tidak enak seperti itu. Nah, tapi tidak satu hari juga. Itu kan akumulasi selama 1 bulan atau selama 1 semester seperti itu. Jadi untuk saat ini memang tidak ada solusi yang tepat kecuali Bapak harus hadir Pak. Ya sementara seperti itu Pak. Mudah-mudahan dengan sering rajinnya saya seperti itu kan hadir, ini juga akan merubah pola ataupun kebiasaan dari guru yang bersangkutan. Baik. Jadi kan Pak Joni kan akhirnya ngambil keputusan meluangkan waktu atau lebih rajin lagi lah. Agar si guru yang seperti itu dia lebih bisa rajin lagi gitu ya. Kalau misalkan ada yang protes lah gitu Pak. Protes kan aturannya kan harusnya bisa diberhentikan. Karena sudah sering melanggar. Nah, bagaimana Bapak menyikapi? Misalnya teman-teman guru lah misalkan kan kita tidak tahu semuanya pemikiran mereka. Mungkin ada nanti yang ini kan beraneh-aneh. Nah, kalau misalnya protes Pak ini harusnya bisa diberhentikan. Gimana pertimbangan Pak Joni? Ya sebenarnya secara di depan rapat itu kan sudah disampaikan Pak, disampaikan seperti ini kan. Jadi kembali lagi ke awal tadi pertimbangannya seperti itu. Pertama yang memang dia sudah lama mengabdi. Nah, secara masuknya setiap hari sebenarnya Pak. Hanya telat-telat itu saja masalahnya kan. Nah, cuman akumulasi mungkin sudah terlalu sering itu saja. Oke, sehingga Pak Joni memutuskan tidak mengambil tindakan tegas, tetapi mengorbankan diri untuk lebih rajin masuk lagi. Ya, mudah-mudahan dengan harapan besar Pak. Ya, kedepannya kalau kita memberikan contoh yang lebih bagus kan. Iya, luar biasa Pak Joni.
Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Joni. Apakah dalam setiap penyelesaian masalah yang dari Pak Joni itu Bapak putuskan langsung lah ya? Sekarang ada masalah, wah ini langsung putuskan dengan cepat, sigap. Atau misalkan Bapak perlu mikir dulu, perlu prosedur, atau perlu waktu atau jadwal tertentu untuk bisa menyelesaikannya Pak? Kalau permasalahan yang Bapak hadapi. Ya, kembali lagi tergantung jenis masalahnya Bapak selanjutnya. Kalau masalahnya itu masalah yang biasa-biasa saja, bisa kita putuskan secara langsung. Kalau yang sudah menyangkut hukum dan lain-lain, itu ya perlu dimusyawarahkan ataupun didapatkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Baik Pak, sebelum mengambil keputusan ini, apakah Bapak memiliki orang-orang tertentu atau tempat konsul atau apalah yang membantu Bapak meyakinkan dengan keputusan yang Bapak ambil? Ya, sebagai kepala sekolah tentunya Pak punya teman-teman seperti itu kan, termasuk bawa-bawaan saya seperti wakil kepala sekolah, bendahara ataupun atas saya di dalam MKKS kan, bila perlu sampai ke kawan-kawan di kantor Kementerian Agama ya, sebagai atasan kami langsung ya. Ya. Baik. Terakhir ya Pak, saya minta saran dengan Bapak selaku kepala sekolah terkait dengan pengalaman Bapak mengambil keputusan. Kalau misalkan ada siapa saja lah yang nanti akan menjadi seorang pemimpin di lembaga pendidikan Pak, apa sarannya berkaitan dengan pengambilan keputusan yang Bapak sering ambil? Yang pertama tentunya dalam mengambil keputusan kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa permasalahan yang ada. Nah, jika permasalahan itu yang mudah dalam kategori tidak terlalu berat kan, itu bisa kita putuskan. Tapi ketika permasalahan itu menyangkut kelangsungan karir seseorang kan, untuk diberhentikan segala macam, tadi perlu pertimbangan ataupun pengorbanan yang harus kita lakukan sendiri sebagai kepala sekolah. Harus diambil. Harus berani mengambil keputusan dengan tegas, tepat, dan terukur lah. Betul. Baik, terima kasih Pak Joni atas bincang-bincangnya pada kesempatan kali ini. Jadi mudah-mudahan pengalaman yang Bapak ceritakan kepada saya menjadi sebuah ilmu baru bagi saya, bagi siapa saja nanti yang kelak mungkin ditunjuk atau menjadi seorang pemimpin yang mengabdi kita. Sekali lagi terima kasih Pak Joni. Semoga sukses ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bapak Dadi, apa kabar? Waalaikumsalam, baik-baik. Baik Pak Dadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbincang dengan saya dalam rangka saya ini ada tugas nih Pak Dadi dari Pendidikan Guru Penggerak mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan pengalaman kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Jadi kami disuruh untuk menimba ilmu langsung kepada praktisi langsung terkait dengan pengalaman dalam mengambil keputusan. Baik Pak Freddy, satu pertanyaan yang mungkin bisa kita awali. Jadi dalam pendidikan guru penggerak itu ada modul yang namanya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi dalam modul itu poin penting yang kami dapatkan bahwa seorang pemimpin itu akan dihadapkan pada kasus-kasus di mana seorang pemimpin itu akan mengambil keputusan dari sebuah kasus itu. Jadi kalau kita kategorikan kasus yang dihadapi itu dibagi dua, Pak. Yang pertama yang namanya bujukan moral. Jadi bujukan moral ini kepala sekolah atau pemimpin ini akan dihadapkan pada dua pilihan, di mana pilihan tersebut benar dan salah. Nah, yang kedua ada yang namanya dilema etika. Jadi dilema etika ini kasus yang dihadapi kepala sekolah, di mana kepala sekolah atau pemimpin dihadapkan dua pilihan, di mana pilihan itu benar semua, Pak. Benar semua. Dan penting semua. Nah, inilah yang menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan. Tetapi harus diambil keputusan.
dengan pertimbangan tertentu. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang dua hal ini, pendidikan moral dan kemudian tentang dilema etika ini, Pak? Menanggapi dua permasalahan tersebut, moral dan dilema etika, saya pikir lebih cenderung ke dilema etika, karena dilema etika yang lebih, karena sama-sama penting dan sama-sama baik nantinya. Saya lebih fokus ke dilema etika. Kalaupun hal-hal tersebut terjadi, memang harus diperhitungkan secara matang. Oke, baik. Jadi berarti Pak Freddy ya, berarti kira-kira bisa Pak diidentifikasi ya Pak, apakah ini termasuk pendidikan moral atau dilema etika menurut pengalaman Pak yang Bapak? Untuk menanggapi hal tersebut, insya Allah dengan berjalannya waktu mungkin kita bisa lihat secara langsung berdasarkan pengalaman kita di lapangan. Jadi kita yang tahu posisi mana yang menunjukkan moral etika berdasarkan insting pengalaman kita di lapangan. Dengan pengalaman, dengan ilmu yang sudah di sebelumnya, jadi kita bisa merasakan kalau ada masalah, oh ini termasuk pendidikan moral atau ini masuk jadi insting ya. Baik. Kemudian Pak Freddy, saya yakin mungkin Pak Freddy sudah pengalaman ya dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu. Ada nggak cerita atau pengalaman langsung yang Bapak alami terkait dengan masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Terkait masalah dilema etika ini, memang setiap sekolah pasti pernah. Dari saya pribadi, notabene juga saya sekolah menjadi tambahan dari kepala sekolah di Sinar Penjawan ini yang notabene rata-rata penduduk dari Kepulauan Jawa. Jadi otomatis ada kegiatan sedikit, sedekah, binatan ataupun acara wisuda dan lain-lain, pastinya mereka izin ke Jawa. Kalau notabene seperti itu. Kalau secara pribadi hal itu memang agak sedikit memberatkan, karena di sisi satu kita harus mengiyakan, di sisi satu juga sedikit tanggung jawabnya. Tapi secara pribadi sudah kesepakatan bersama di dalam rapat pernah saya sampaikan dan jadi obrolan sama-sama dengan Dewan Guru, bahwasanya kalaupun memang ada kegiatan yang tidak bisa harus dilaksanakan, minimal saya menjadikan tenggat waktu 1 minggu. Seperti itu contohnya 1 minggu, misalnya kegiatan pernikahan ataupun acara wisuda dan lain-lain keluarganya, saya minta dengan yang bersangkutan untuk izinnya 2 hari sebelum pelaksanaan kegiatan atau 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, dan sesudah pelaksanaan kegiatan bisa pulang, karena perjalanannya memang menempuh waktu 1 sampai 2 hari. Jadi seperti itu. Dan juga sebagai tambahannya mungkin dibuatkan perjanjian secara tertulis. Memang benar adanya beliau yang meminta izin, dan kemudian saya meminta bukti sedikit, foto atau WhatsApp yang memang benar-benar foto, benar hal tersebut akan dilaksanakan. Oke. Baik Pak, selanjutnya nih Pak ya. Jadi kalau saya boleh menegaskan, jadi ada seorang guru ada keperluan, misalkan dia izin karena anaknya menikah, karena memang sekolah Bapak kan banyak orang Jawa ya. Otomatis kan perjalanan kan sudah makan waktu lama belum pelaksanaan di sana. Sedangkan mungkin aturan seorang PNS atau layaknya seorang PNS kan tidak boleh lama izin. Tetapi kita tidak mungkin juga untuk melarang, karena ini urusan penting juga Pak. Jadi sama-sama penting, makanya dilema. Jadi keputusan Bapak tetap mengizinkan Pak. Untuk keputusan bersama sebenarnya sudah di dalam rapat, kami saling toleransi dan memberikan izin dengan catatan-catatan yang tadi yang sudah disampaikan. Jadi biar sama-sama adil. Kalau misalkan Pak, dia minta izin tambahan, gimana? Ada hal-hal yang misalkan yang kemudian bagi dia minta izin tambahan, apakah masih diberikan ini?
Kalau secara pribadi kita lihat konteksnya kajiannya seperti apa. Apakah memang terjadi kendala misalnya tidak ada masuk ke rumah sakit atau yang lain, dan memang urgent ya oke, mau tidak mau ya pasti kita berikan izin. Tapi dengan catatan ya harus di manage berapa hari itu tadi. Nah, kalaupun memang urgent, kalaupun memang harus pilih dalam artian keterlambatan kendaraan ataupun susahnya ini kan bisa solusinya memang sebenarnya berangkat tersebut memang menggunakan kendaraan pribadi lebih baik. Jadi memang harus Ya, jangan sampai teman ya, jangan tidak terkontrol. Baik, oke lah mungkin dengan guru-guru di sana Pak. Kalau seandainya namanya keputusan Pak, yang Bapak ambil kan sebuah resiko dan tidak semua orang kan akan bisa menerima. Mungkin teman-teman yang berapa itu menerima. Kalau misalkan ada di luar sekolah lah, yang katakanlah dia apa gitu, komentar atau bahasanya apa ya namanya itu, ngomongi tentang keputusan yang kita ambil atau ngadu lah seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak menyikapi itu Pak? Harus ada pihak luar yang ngomong, wah itu tidak boleh misalkan, tidak boleh tulis seperti ini. Ya, kalau saya pribadi ya kita jelaskan secara baik-baik. Kemudian ya penjelasan kita bahwa memang benar hal tersebut tidak bisa kita elakkan karena ada kegiatan-kegiatan yang penting. Namun saya pun akan mengatakan kita sudah berkoordinasi dalam suatu rapat, kita hanya membatasi dengan waktu 1 minggu. Kalau memang lebih dari situ, itu yang kita tidak bisa pantau. Karena 1 minggu tersebut saya kira cukup. Walaupun memang perjalanan kadang ke Jawa itu 1 hari 2 hari, tapi saya minta dengan teman-teman ya fokuskan karena memang benar-benar kegiatan inti. Ya, jadi memang fokus kegiatan ini Sabtu sampai Minggu acara dan misalnya 2 hari. Ya, otomatis saudara pun mengerti hal-hal tersebut dan kita tidak aktif sebagai ASN ini seperti itu. Artinya Pak Freddy dalam mengambil keputusan ini sudah punya langkah-langkah antisipasi Pak ya, sudah dipikirkan lebih dalam, lebih jauh tentang risiko dan bagaimana cara kita mengatasi ya risiko atau hambatan yang akan muncul di kemudian hari. Untuk secara pengalaman kemungkinan sejauh ini tidak ada, tapi ya memang benar-benar memang harus dirapatkan. Ya. Tapi kalau masukan-masukan dari luar sementara ini belum ada. Ya. Tapi kalaupun memang seperti itu adanya, ya saya akan menjelaskan secara rinci karena ya siap ditanggapan. Baik Pak, ini ada pertanyaan satu lagi, 2 nih Pak. Saat Bapak menyelesaikan masalah dalam konteks lain Pak ya, kalau Bapak menyelesaikan masalah yang di situ ada dilema etika namanya, dilema dalam memutuskan sebuah keputusan, apakah Bapak itu menyelesaikannya secara langsung, to the point di tempat, atau mungkin dalam menghadapi permasalahan yang mau dibutuhkan secara langsung ataupun memang kejadian-kejadian yang kita segera tindak lanjuti, biasanya dalam menetapkan keputusan misalnya ada permasalahan, ya kita panggil wakil dan juga biar sama-sama biar jangan sampai terjadi salah komunikasi ataupun salah keputusan. Kalau saya pribadi Pak lebih cenderung untuk ininya memang benar-benar dimusyawarahkan. ya Di permasalahan baik itu masalah siswa yang hadir ke sekolah, wali yang bermasalah, misalnya ada siswa yang berpelatih dan lain-lain, orang tua yang hadir, otomatis saya mengajar. Tapi intinya untuk menyelesaikan masalah ini ya walaupun memang keputusan dari saya, namun untuk menjadi perempat kuatnya ya dari jalan dia bisa menyampaikan. ya artinya saya punya jalan prosedur lah, Biar tidak langsung biar ini ada tahapan-tahapan. baik Pak Freddy, 2 pertanyaan terakhir Pak Freddy.
dalam mengambil sebuah keputusan sebelum Bapak menentukan, apakah Bapak punya soal panutan lah atau kira-kira tempat bertanya, konsultasi bahkan, sehingga Bapak merasa ini membantu sekali dalam mengambil keputusan? Setiap permasalahan atau untuk pengambilan keputusan, biasanya memang kalau kebutuhan tersebut memang sudah sering kita alami, biasanya langsung kita komunikasikan secara langsung. Namun dasar-dasar sebelum kita mengambil keputusan, biasanya pengalaman-pengalaman itu kita komunikasikan di grup kita. Di grup kita ada grup MKKS, namanya musyawarah kerja kepala sekolah, ataupun kalau yang berkaitan dengan Dakpodi dan siswa dan lain-lain, bisa juga kita komunikasikan dengan dinas pendidikan yang ada di kabupaten kita. Kita konsultasi dengan KKS atau langsung ke atas lagi Pak ya. Senior. Baik Pak Brady, luar biasa bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ini adalah pengalaman luar biasa bagi saya. Tapi Pak Brady, ini saya minta saran atau refleksi di Pak Brady bagi siapa saja lah ya yang menonton nanti video kita ini, jika nanti ditunjuk atau dituliskan sebagai pemimpin sekolah, Pak. Saran-saran kalau dari saya pribadi sebagai yang sekarang ini menjadi kepala sekolah, untuk yang kedepan nanti akan ditempatkan menjadi kepala sekolah, lakukan tugas-tugas tersebut dengan baik sesuai dengan prosedur. Setiap pengambilan keputusan bila perlu diadakan musyawarah terlebih dahulu, biar tidak ada ketimpangan sana dan sini, biar memang benar-benar klop dan disetujui bersama. Sanksinya pun harus dibicarakan secara merata biar tidak ada yang ribut dan berontak lah istilahnya. Jadi benar-benar lakukan tugas yang sebaik mungkin. Berikanlah yang pertama ini contohnya dari kita terlebih dahulu, biar yang rekan-rekan kita dari dulu bisa melihat yang kita benar-benar kepala sekolah yang benar-benar menginginkan sekolah ini menjadi sekolah yang baik. Baik. Terima kasih Pak Brady atas wawancara kita pada hari ini. Sungguh ini sebuah ilmu ya bagi saya pribadi, ini menambah ilmu bagi saya ya, wawasan bagi saya terkait dengan pengalaman Pak Brady dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pesan terakhir mungkin ya saya simpulkan dari Pak Brady. Yang pertama, lakukan yang terbaik. Kemudian sebelum mengambil keputusan, kita tanyakan dulu, diskusikan dulu, kemudian kita perlu kita musyawarahkan dulu segala resiko yang terjadi, sehingga keputusan kita ambil itu memang sudah tepat, sehingga tidak ada lagi peluang bagi orang-orang tertentu mungkin bisa memberontak dan sebagainya. Itu Pak Brady ya. Oke, terima kasih Pak Brady atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.